Ya, silakan Bang, kenalan diri dulu Bang, Alamsyah. Muslim ya? Iya. Alamsyah nama saya. Iya, Muslim ya. Iya, iya. Ya, Betul. silakan Bang, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ini saya masih membingungkan ini, mau bertanya. Apakah betul Yesus ada di sebelah kanan Bapak gitu? Baik, pertanyaan yang bagus. Jadi begini Bang, ungkapan di sebelah kanan itu sebenarnya adalah ungkapan memerintah, begitu. Jadi barang siapa yang dimaksud bahwa berduduk di sebelah kanan itu artinya menjalankan perintah, begitu. Jadi itu merujuk kepada Mazmur 110 ayat 1. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan. Perumpamaan ya, artinya perumpamaan ya. Ya, bisa disebut bahasa-bahasa metafora seperti contoh tangan kanan saya. Dia tangan kanan saya itu artinya apa? Apakah bahwa saya jadi tangannya gitu nempel di badannya? Jadi tangan kanan gitu kan enggak. Maksud tangan kanan itu artinya dia itu artinya orang yang menjalankan tugas-tugas yang saya kasih ke dia. Betul? Enggak, banyak saya mendengar orang oten-oten yang lain ada yang melihat kalau Yesus itu ada di sebelah Bapa gitu. Itu gimana itu statement mereka? Ya harusnya Anda tanya sama mereka begitu. Karena begini, orang yang mengeluarkan statement lah yang harus ditanya. Bukan Udin ngomong saya yang jelasin, tidak begitu. Betul? Betul nggak? Betul, tapi artinya gini, kan kalian sama-sama orang oten, kok perumpamaannya atau penerimaan penjelasan dari Alkitab kok beda-beda gitu, yang jadi masalah seperti itu. Oke, spesifiknya seperti apa coba? Spesifiknya seperti apa? Jawabannya berbeda-beda gitu, tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Alkitab tersebut gitu. Ya, begini. Pertama-tama kita harus tahu dulu spesifik case-nya itu yang secara spesifik itu gimana. Yang bertanya pertanyaannya apa, kemudian dijawab dengan jawaban seperti apa. Ya bisa jadi beda karena mungkin konteksnya pertanyaannya berbeda. Makanya untuk lebih jelasnya harus diundang yang kemari ke sini. Kecuali yang kau tanya RK. Kalau RK yang kau tanya memang dia botol. Botolnya memang sudah nggak karu-karuan. Masa dia bilang Tuhan nyuruh, masa dia bilang Tuhan nyuruh nyembah patung? Nah itu blow on-nya sama seperti Anda. Tuhan nyuruh cium batu, ngultusin batu. Gimana? Coba sekarang saya tanya Anda, dengarkan saya. Patung, batu adalah benda-benda mati, setuju? Betul. Oke. Ketika Anda berharap, ketika Anda mempercayai bahwa patung dan batu itu berkhasiat, patung dan batu itu bisa memiliki kekuatan magis, artinya Anda sudah memiliki suatu paham atau Anda sudah memiliki sebuah pikiran bahwa itu benda hidup, betul? Itu kan kembali lagi iman, ya. Nah, kalau masalah kalau udah iman udah selesai kita. Sebentar dulu. Ya kalau udah iman udah selesai, artinya Anda percaya bahwa ada penjelasannya. Saya berbahasa iman, ada penjelasannya. Kita kan sama-sama memiliki Tuhan yang memang kita tunduk dan patuh ya kepada yang kita tuju. Sebentar. Siapa yang Anda tunduk dan patuh secara total itu? Apakah orang tua? Yang menciptakan saya. Apakah orang tua? Yang menciptakan saya. Orang tua adalah sebentar. Apakah Anda patuh dan tunduk secara total kepada orang tua? Kalau dia betul, memerintahnya betul. Berarti tidak secara total? Oh tidak dong. Sesuai perintah yang baik atau tidak? Oke, baik. Sekarang begini, bagaimana kalau misalnya kepada Allah? Secara total atau tidak?
Ya jelas, dia yang menciptakan saya. Oke. Kalau Allah Dia yang menyuruhmu. menghidupkan saya di Oke. bumi. Nah, Oke. Kalau Allah menyuruhmu untuk lompat dari jurang, apakah Anda lakukan? ya udah pasti kalau yang disebut menuhankan, Oke. artinya kita Kalau- tunduk dan patuh. Oke. Nah, Kalau misalnya sang ada nabi, maksud. Kalau Tuhan itu kan sebentar. ada maksud. Ya. Walaupun ada maksud. Iya, Bang. Tenang, Ya tenang, kan? tenang. Kalau misalnya sang nabi yang menyuruh Anda untuk lompat dari jurang, Anda laksanakan nggak? Kalau memang ada perintah dari Yang Maha Kuasa, saya ikuti. Oke. Pertanyaannya simpel. Apakah kalau sang nabi yang memerintahkan Anda harus laksanakan? Tergantung perintahnya. Tergantung perintahnya. Berarti boleh Anda langgar Muhammad? Sesuai perintah Tuhan. Ya, berarti boleh Anda langgar Muhammad? Kita kan dikasih akal Anda ya. nggak jawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya, Kan berarti ada penjelasan. boleh tidak Anda langgar Muhammad? Tergantung, kita kan bisa berpikir. Ada pola pikir yang harus Aduh, berpikir. Anda tidak jawab. Jawaban Bentar simpel. dulu. Kalau Anda nggak jawab berarti selesai. Saya mulai dulu dari Allah ya. Boleh Nah. tidak Anda langgar perintah Allah? Tidak boleh karena dia yang Maha Oke, Kuasa. stop di situ. Tidak boleh jawabannya sebentar. Yang Maha besar. Jawabannya stop di situ. Yang Maha Tidak Kuasa. boleh. Oke, Nah. berarti tidak boleh ya. Oh, tidak boleh. Oke, boleh Anda Sang langgar, tunggal. boleh Anda langgar Muhammad? Sesuai perintah dari Allah. Kalau memang merujuk Boleh Anda kepada langgar Muhammad? Boleh atau tidak jawabannya? Boleh atau tidak? Kalau lewat merujuk dari Allah, perintah dari Allah, saya akan ikuti. Boleh atau tidak? Kalau perintah dari Allah, Nggak melalui jelas Muhammad, kan? Nggak jelas. Oh, udah, coba saya tanya lagi. Anda seorang Muslim? Muslim. Oke, boleh melawan Muhammad? Sesuai lah, sesuai. Iya, boleh atau tidak melawan Muhammad? Jawab simpel. Boleh atau tidak melawan Muhammad? Ya, Ah, Sesuai. bingung kau kan? Bingung sebentar. Kau bingung sebentar. Dari sini nanti saya bisa tentukan Muhammad itu bagimu itu Tuhan atau enggak dia. Ini pertanyaan aku saya. jelasin, Mas. Coba kepalamu jangan kepalamu di sini. Oke. Pertanyaan saya, boleh atau tidak kau lawan Muhammad? Boleh nggak aku jelasin bentar? Dijawab jelasin. simpel dulu sebelum dijawab. Boleh atau tidak kau lawan Muhammad? Jelasin boleh nggak? Dijawab saja kau berkelit. Dijawab dulu baru dijelasin. Boleh atau tidak kau lawan Muhammad? Ya, boleh. Boleh melawan Muhammad. Baik. Nah, Kita boleh jelasin? bukakan ya surat Al-Ahzab. Tunggu. Boleh jelasin. Benar-benar Muhammad katanya boleh dilawan. Boleh Benar-benar jelasin. seorang muslim. Boleh jelasin apa nggak? Muhammad boleh dilawan. Baik. Boleh Anda jelasin. baca ayat Quran saja. Nggak usah. Anda baca ayat Quran ini. Boleh nggak melawan Muhammad? Benar-benar Walaupun nggak Anda mungkin itu ya. Muhammad itu nyuruh enggak. Ya, makanya ini sedang saya tunjukkan kepada Anda boleh tidaknya melawan sang Nabi. Baik. Anda baca ya. Surat Al-Ahzab ayat 36. Ayo Maksa silakan baca. kali. Silakan baca. Baca. Dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sesat dan sesatnya yang nyata. Oke. Nah, Boleh makanya tidak aku kau lawan? jelasin dulu. Ya. Boleh nggak aku Boleh tidak jelasin kau dulu? lawan di sini Muhammad? Ini boleh nggak jelasin? Ya silakan. Boleh. Ya silakan. Coba kau jelaskan ini boleh nggak di sini? Tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka Boleh nggak pilihan aku yang lain jelasin? tentang urusan mereka. Silakan. Boleh ngejelasin? Silakan. Bang Edis kan bilang Muhammad aja. Yang padahal itu Nabi Muhammad loh. Itu utusan Allah. Iya, Dia boleh nggak nggak melawan mungkin. Nabi Muhammad? Dia nggak mungkin nyuruh yang enggak. Nggak mungkin nyuruh yang enggak. Baik.
Saya tunjukkan kepada Anda ya. Nggak mungkin katanya nyuruh yang nggak baik. Baik. Kita bukakan hadis bahwa Muhammad pernah menyuruh sesuatu ya. Baik. Oke. Baik ya, saya bacakan hadisnya ya. Saya bacakan. Dari Anas bahwa Nabi pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma, lalu bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tetapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi melewati mereka lagi dan melihat hal itu, beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Nah, ini akibat mengikuti perintah Muhammad nih. Kalau Anda bilang tadi tidak mungkin Muhammad menyuruh sesuatu yang bertentangan dengan Allah. Saya bacakan lagi ya. Nih. Hadisnya ada banyak itu ya. Ada banyak nih. Ini dia. Penjelasan lengkap hadis terakhir ini dikatakan begini. Saya bersama Rasulullah pernah berjalan melewati orang-orang yang sedang berada di pucuk pohon kurma. Tak lama kemudian beliau bertanya, apa yang dilakukan orang-orang itu? Para sahabat menjawab, mereka sedang mengawinkan pohon kurma dengan meletakkan benang sari pada putik agar lekas berbuah. Maka Rasulullah bersabda, aku kira perbuatan mereka itu tidak ada gunanya. Tolha berkata, kemudian mereka diberitahukan tentang sabda Rasulullah itu, lalu mereka tidak mengawinkan pohon kurma itu lagi. Selang beberapa hari kemudian Rasulullah diberitahu bahwa pohon kurma yang dahulu tidak dikawinkan itu tidak berbuah lagi. Astagfirullah. Pertanyaan saya, betulkah akibat mengikuti perkataan Muhammad mereka menjadi gagal panen? Lucu di sini. Kok lucu? Bagaimana? Anda tadi bilang, apakah mengikuti Muhammad sama dengan mengikuti Allah? Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka termasuk orang-orang yang zalim, betul? Lucunya, pada sifat baik Muhammad tuh banyak. Yang dipandang buruknya. Lucu. Sebutkan satu sifat baik Muhammad, silakan. Mukjizatnya sampai sekarang nggak bisa digugat, Al-Quran. Nggak bisa diupdate-update. Sifat baik, lari ke mujizat. Emang. Kamu benturin dulu kepalamu. Silakan Abdul Kohar. Nyalakan dulu. Kau nyalakan dulu. Kenalan diri dulu. Silakan. Saya Abdul Kohar, Jakarta, agama Islam. Oke, apa yang mau Anda sampaikan, Bang? Kenapa ini kamera Anda kok buram sekali, Bang? Oh iya, lampu ya, cahaya lampu apa? Silakan, Bang. Kenapa kalian pada nggak pakai baju itu ada apa? Panas Bang. Ini lagi panas Jakarta. Biasanya pakai baju. Apa aku pakai baju dulu ya? Pakai baju dulu apa? Ya kalau memang Allah dan Rasulnya memang pantas dibicarakan dengan tidak baju ya silakan saja. Tunggu ya. Silakan. Karena memang yang sering saya lihat begitu. Berbicara tentang Quran, berbicara tentang Allah, memang kalian nggak pakai baju gimana? Silakan. Ya Bang, ini temanya apa Bang? Temanya apa nih? Kenapa suara Anda itu mendengung? Oh, halo, masih? Sudah. Mendengung, Anda sambil ngecas. Oh iya benar. Iya. Coba. Dicabut dulu Bang, jangan sambil dicas Bang. Sudah belum? Masih. Silakan, Anda ingin menyampaikan apa? Ini temanya apa emang? Temanya tentang sesungguhnya kalian itu menuhankan dua. Satu Allah, yang satu adalah Muhammad. Kalian dikuasai, dikontrol oleh dua tersebut, Allah dan Muhammad. Begitu. Apakah Anda mau membantah itu? Kalau bagi saya, kalau ajaran Allah ya pasti diikuti.
Dan begitu pula ajaran Nabi Muhammad kalau yang kira-kira masuk di otak. Yang bisa ditanya diikuti. bukan itu. Apakah Anda membantah itu? Enggak, Betul berarti. betul. Berarti Anda menuhankan Allah dan Muhammad. Yang dimaksud menuhankan itu gimana, Pak Baik, Edis? baik, Sulit, Pak. baik. Sekarang begini Bang. Setujukah Anda bahwa ketika Anda menaklukkan diri Anda terhadap sesuatu secara total, sehingga Anda dikuasai, dikendalikan penuh, diperintah secara total, maka Anda disebut menuhankan. Iya. Setuju? Iya, iya. Setuju? Baik. Setuju. Baik, kita tes. Sekarang begini Bang. Kalau Allah memerintahkan kepada Anda sesuatu, apakah Anda wajib untuk melaksanakannya atau Anda boleh membantahnya? Wajib melaksanakannya. Boleh tidak Anda bantah perintah Allah? Tidak boleh. Tidak boleh. Boleh tidak Anda bantah perintah Muhammad? Perintahnya yang mana? Kita lihat dulu. Kok jadi yang mana? Enggak, kita lihat. Enggak, masalahnya. Enggak, Masalahnya pertanyaan saya bukan sebentar gini, pertanyaan saya simpel. Kalau Muhammad memerintahkan sesuatu kepada umat Islam, boleh tidak dibantah? Ya kalau memerintahkan untuk membunuh orang-orang kafir itu kan nggak bagus. Berarti boleh dibantah? Dibantah. Boleh dibantah Muhammad. Boleh dibantah. Baik, coba silakan buat dulu statement. Buat dulu satu statement. Saya Muslim, coba silakan. Saya Muslim. Saya Muslim. Saya mengatakan bahwa orang Muslim boleh melawan Muhammad, membantah Muhammad. Bahwa orang Muslim boleh membantah Muhammad dengan cara yang tidak logis, yang tidak masuk akal. Cara maksudnya gimana? Jangan Anda tambah-tambahi dulu. Enggak Coba dong. jangan Anda tambah-tambahi. Bang Edi. Tenang. Sabar. Logika ya kita, kalau ajaran itu nggak masuk di logika kita sebagai manusia, ya kita harus membantah. Oke, berarti intinya seorang Muslim boleh melawan Muhammad, betul? Boleh melawan kalau nggak masuk Boleh di akal melawan. ajarannya. Mantap. Sudah masuk barang itu, Pak. Oke, baik. Saya bukakan dulu satu ayat ya. Tenang. Memang luar biasa, Muhammad sudah boleh dilawan sama orang Islam. Mantap, sebentar lagi ditinggalkannya. Sudah boleh katanya melawan sang Nabi. Baik, kita tunjuk dulu. Ini Edis melakukan pendangkalan akidah. Baik, kita buka surat Al-Ahzab ayat 36 ya. Surat Al-Ahzab ayat 36. Betul nggak surat Al-Ahzab 36 ini? Iya betul. Oke, coba Anda baca. Aduh, masih pakai kacamata nih Bang. Oke, saya yang bacakan. Tulisannya kecil-kecil. Ya, Baik, Bapak, saya yang bacakan. bacain aja. Saya bacakan. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Menurut ayat ini, boleh tidak membantah sesuatu yang sudah ditetapkan Allah maupun Rasul-Nya? Ya kalau lihat dari ayat itu ya nggak boleh, kita mesti Terus kenapa tadi Anda bilang boleh? Ya, makanya kan harus dilihat dulu perintah mana yang harus dibantah. Kalau perintah yang baik-baik ya boleh kita ikuti. Berarti Allah pun kalau mengatakan sesuatu boleh dibantah? Ya kalau Allah sih jangan. Loh, Kalau katanya tadi hanya yang baik-baik saja. Kalau Allah memerintahkan yang tidak baik gimana? Di mana Allah memerintahkan yang tidak baik, Bang Edis? Oke, berarti kalau Allah memerintahkan yang tidak baik berarti boleh dibantah? Ya harus kita lihat dulu dong ayatnya. Oke, harus lihat dulu. Berarti tergantung apa dulu perintah Allah. Kalau misalnya Betul. tidak baik berarti boleh dibantah.
Ya betul. Betul. Jadi Anda percaya bahwa Allah kadang-kadang memerintahkan yang tidak baik ya? Belum pernah lihat sih, belum pernah dengar, Iya, dengar. tapi di dalam pikiran Anda Allah akan dia kadang-kadang bisa memerintahkan yang tidak baik, betul? Kayaknya sih Kan tadi nggak Anda ada, bilang tergantung perintah Allah apa, jahat atau baik kan gitu. Berarti Anda percaya bahwa Allah kadang-kadang memerintahkan yang jahat, betul? nggak. Kalau Allah nggak pernah. Kalau memerintahkan Muhammad? yang jahat. Kalau Muhammad? Kalau Muhammad ya sama-sama manusia mungkin bisa. Oke, berarti Anda percaya kadang-kadang Muhammad memerintahkan yang jahat? Ya. Iya, mantap. Ada dulu, coba Anda jangan-jangan nanti dilihat Anda bukan muslim. Jangan-jangan Anda bukan muslim. Coba baca dulu satu ayat Al-Quran, nanti dibilang menyamar. Coba yuk, bacakan dulu satu ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal Oke, ladzina cukup. Berarti Anda percaya kalau Muhammad bisa saja memerintahkan sesuatu yang jahat? Ya. Iya. Karena kalau saya lihat hadis-hadisnya tuh ada ya kejanggalan yang nggak masuk di logika. Wah. Kita kasih naik dulu satu orang muslim ya. Aduh, benar ini. Benar ini. Ada seorang muslim dia percaya bahwa kadang-kadang Muhammad bisa memerintahkan yang jahat ini. Sebentar kita tanya dulu sama muslim yang lain dong. Iya. Kita kan diskusi berdua, nggak usah panggil-panggil orang lah. Iya, tapi kan perlu dikonfirmasi. Ya kan, Oke, sebentar saya tanya dulu sama Altaf. Sebentar, Altaf, Anda muslim ya? Iya. Oke, bagaimana ini menurut sahabat Anda yang di atas ini? Dia percaya bahwa Muhammad itu bisa saja dia merintahkan yang jahat. Itu, apakah Anda setuju? Tidak. Tidak setuju. Coba bagaimana itu? Silakan kalian berdua. Nah, saya pengen sebelum lihat. masuk ke situ, kemarin mungkin masih ingat ya, terkait kita pembicaraan bahwasanya tujuan Anda membuat koma, mengkantor bahwasanya orang-orang Muslim membicarakan Injil, membicarakan umat Kristen tidak dengan pemahaman yang benar seperti orang Kristen pahami. Maka kemarin kita bahas tentang bagaimana Anda membahas tentang ini loh, kalian berpahaman jangan membom, jangan ini, ayat Al-Quran berbicara tentang ini. Seakan-akan berkontradiksi pemahaman kalian wahai orang muslim dengan ayat kitab suci kalian. Padahal Anda sendiri ya Bang Edis, ketika Anda bicara pahamilah Injil, pahamilah ini. Bukan, orang ini sendiri percaya kok bahwasanya. Enggak, sebelum ini Bang. Terus kemudian sekarang kan Anda ingin coba, mengkontradiksikan. bukan itu bahasan kita. Coba Abdul. Bukan Bang, sebentar Bang. Sebentar, Saya tanya dulu sama Abdul. Abdul. Gini Bang, abang kan seakan-akan dulu. gini. Altaf, Ketika Anda ini baru datang, jangan ini dulu. Sebentar, tenang dulu. Altaf, Abdul. Ya. Percayakah Anda bahwa Muhammad bisa saja atau kadang-kadang Anda dapati dalam hadis memerintahkan yang jahat? Ya kalau kita lihat dari hadis yang itu apa tuh, ayat apa tuh yang memerintahkan untuk membunuh para kafir-kafir itu. Itu Oke, yang berarti menurut Anda di situ Muhammad sedang dia lagi apa kalau seperti itu? Apakah dia sedang menjalankan perintah Allah atau menurut Anda dia lagi apa? Menurut Anda di situ? Kalau yang saya kurang paham deh kalau masalah itu. Yang jelas Anda percaya bahwa di situ Muhammad memerintahkan yang jahat. Iya. Tuh, silakan tuh Altaf. Dia percaya Muhammad memerintahkan yang jahat. Silakan. Ya itu adalah maka saya katakan. Jadi Bang Edis ya. Jadi jangan sampai omongannya kembali ke Bang Edis terkait tadi Bang Edis mengkantor orang Muslim yang membicarakan Injil kita tidak dengan sesuai pemahaman orang Kristen. Kami katakan ini sebalik Bang Edis juga. Maka ketika Bang Edis temukan seperti kayak bom bunuh diri loh, ini orang Muslim loh, oknum nih. Bang Edis kan bilang bahwa oknum ini orang Muslim nih. Dan kalian orang Muslim yang meyakini bahwasannya tidak boleh melakukan bom bunuh diri. Inilah jelas ada kalimat tebaslah leher mereka, bunuhlah orang yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya hingga memberikan jizyah dan kemarin kita bahas. Nah kan lucu sekarang lagi tambah lagi. Sebenarnya saya mengingatkan juga, bukan mengingatkan ya.
terkait Abang Edis ingin mengkontradiksikan. Karena tujuannya satu, ingin mengkontradiksikan, padahal Bang Edis tidak memahami dengan Jangan pemahaman saya Islam. yang disalahin, Bang. Ini ada orang Islam percaya itu. Ya maka dari itu Bang, jangan salahkan agamanya, salah dari pemahamannya. Kan gitu. Oke, coba menurut Anda berarti orang yang di atas ini salah. Ya, Oke, coba Bang Abdul, di mana Bang menurut Anda sesuatu yang jahat yang dari Muhammad? Silakan. Itu yang tadi saya ucapkan itu. Bila kamu Membunuh orang kafir? Iya, itu aja. Oke, Anda percaya itu perintah Nabi? Ya, itu perintah Nabi itu. Tuh, perintah Nabi tuh katanya Al-Tahtab. Silakan, coba. iya. Jadi kalau kita benar-benar mempelajari agama Islam dengan benar, dengan pemahaman yang benar, contoh, semua syariat atau ibadah yang dilakukan oleh umat Islam itu pasti ada namanya sebut taklif, ada beban. Contoh, kalau kita beragama dengan model seperti tadi, ada orang tidur pagi-pagi, habis kerja malam, kemudian disuruh sholat subuh. Itu nggak bagus dong, orang jadi kebangun tidurnya. Kemudian lagi dingin-dingin disuruh berwudu. Kalau kita beragama dengan logika, dengan akal, tidak pemahaman agama Islam yang benar, akan seperti itu memahaminya. Oh nggak bagus karena bangunin orang pagi-pagi subuh padahal dia baru kerja, pulang kerja jam 2, jam 4 suruh bangun, nggak bagus tuh. Karena bangun orang nyuruh orang. Sama seperti tadi, ketika kita memahami tidak sesuai dengan pemahaman yang benar, akan menganggapan ini nggak bagus nih membunuh orang. Padahal kalau misalnya dalam kondisi peperangan, ya dalam membela diri, kemudian dalam kondisi memang ditentukan seperti misalnya kita diserang dan seterusnya, ya Pak, harus dilawan, itu konteksnya. Oke, berarti Anda setuju bahwa apapun perintah Allah harus dilaksanakan? Ya. Oke, berarti itulah yang dimaksud menuhankan, betul? Saya sudah tahu tujuannya, Bang. Abang akan mengkontradiksi Anda menuhankan Muhammad. Seperti itu kan? Iya, sebentar gini, Bang. Coba jujur nih. Ini Abdul Qahar saksinya. Jika Anda membuat diri Anda dikuasai penuh oleh sesuatu sehingga Anda menuruti apapun yang diperintahkan, maka Anda jatuh kepada kategori menuhankan, betul? Nah, itu pemahaman dari kata Rob. Ya, terus. Oke, sekarang kalau misalnya Anda membuat diri Anda patuh, takluk tunduk kepada setan, mengikuti apapun perintah setan, berarti Anda menuhankan setan tersebut, menjadikannya sebagai Robmu, betul? Ya, dari definisi tersebut benar. Oke, jikalau Anda membuat diri Anda patuh tunduk kepada Allah, melakukan apapun kata Allah, berarti Anda sudah membuat Allah itu menjadi Robmu, setuju? Ya. Nah, sekarang terakhir. Saya udah tahu kan tujuan. Sekarang begini, jikalau Anda, bukan Anda lah, seseorang membuat dirinya patuh tunduk, melakukan segala apapun yang diperintahkan oleh Muhammad, berarti orang tersebut telah menjadikan Muhammad sebagai Robnya. Setuju? Sekarang saya jawab dulu, sebentar Bang. Sebentar dulu. Kalau seperti itu keadaannya, berarti dia sudah menjadikan Muhammad sebagai Robnya. Allah tidak Bang, memerintahkan. tenang dulu. Enggak, soalnya nanti keluar dari hasil Abang seakan-akan kami menuhankan Nabi kan. Dengar, tenang dulu. Ketika ada orang seperti itu, dia buat dirinya Bang Edis, maaf ya, saya turun dulu ya. Oke, baik, saya turunkan dulu. Saya turunkan dulu. Baik, saya turunkan dulu. Coba Bang ya. Altab. Jangan Anda ya, nanti Anda langsung merasa aneh, orang lain saja, si fulan saja. Si fulan ini membuat dirinya takluk, patuh, tunduk, mengikuti apapun yang suruh Muhammad. Muhammad suruh A dilaksanakan, Muhammad suruh B dilaksanakan. Berarti orang tersebut telah membuat Muhammad, mengangkat Muhammad menjadi Robnya. Setuju? Tidak. Ketika dia memahami. Saya jawab Bang. Memang kalau sudah Abang, begini tujuannya mengkontradiksikan Bang. Orang Muslim seandainya Bang benar Bang. Makanya kalau mereka ini begini teman-teman, ibarat kata sebentar Bang. Tujuannya Abang mengkontradiksi. Sebentar Bang, 1 menit. Abang kan udah nanya sekarang nanya. Anda ini jika seandainya nih analogi Anda ini merubah perbuatan tergantung objeknya. Sebentar Bang, jika Allah Azza wa Jal tidak memerintahkan umat Islam untuk menaati Rasulnya, baik. Misalnya Muhammad, apakah mereka menaati? Baik. Jadi hakikatnya pertanyaan bagus. Allah. Pertanyaan bagus. Dengarkan saya. Mau jelasin dulu nih Bang. Sebentar. Dengarkan saya dulu. Saya dong gantian. Silakan. Jadi Bang Edis ini seperti saya bilang kemarin, tujuannya ingin mengkontradiksi pemahaman orang Muslim. Jadi lucu.
Bang Edis, ini saya ingin mengkonter umat Islam yang membicarakan Injil. Padahal dirinya sendiri, kalau misalnya Bang Edis mendakwahkan Injil Jangan itu yang kemana-mana Bang, fokus tadi Oke, itu, oke. menuhankan Oke. atau tidak itu Bang. Oke, sekarang gini. Umat Islam menuhankan Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhan yang tunggal, ya, Tuhan satu-satunya yang esa. Kenapa? Ketika Allah menyuruh Nabi untuk menaati Nabi dan Rasulnya, maka hakikatnya umat Islam menaati Allah. Seandainya nih Bang, kalau Allah tidak memberikan perintah bahwa saya tangan taatlah Muhammad, tidak akan taat Muhammad Bang. Oke, sudah? Jadi Bang, Sudah bisa saya tanggapi? jadi pahami hakikatnya dulu Bang ya. Siapa ini? Jadi jangan oh kamu menginikan Muhammad, kamu menginikan Allah juga. Oh berarti Tuhannya dua, kamu Tuhannya Muhammad, Tuhannya sedangkan ya. Ketika Nabi Muhammad wafat, ketika banyak umat muslim sedih dan lain-lain pada zaman sahabat dikatakan bahwasanya barang siapa yang menuhankan Allah maka dia maha hidup tidak pernah mati. Barang siapa yang menuhankan Muhammad maka dia manusia biasa dan setiap yang bernyawa pasti akan mati. Sudah itu bisa pahami, Bang? ditanggapi? Ya. Baik. Jadi Anda ini punya pola pikir sama seperti penyembah patung Maria. Dengarkan saya. Ini Katolik. Tenang. Dengar. Jadi Anda punya pola pikir begini. Suatu perbuatan akan berubah artinya tergantung objeknya. Contoh. Kalau saya ambil batu, lalu saya lemparkan begini, kena kepada anjing, apakah itu disebut perbuatan itu disebut melempar? Ulang Bang, putus-putus Bang. Sorry Bang. Saya ulangi satu kali lagi. Suatu perbuatan tidak akan berubah sekalipun objeknya berganti. Setuju? Oke. Saya kasih contoh. Kalau Anda mengambil sebongkah batu, lalu Anda begini kan, begitu, melempar. Ya. Kalau kena anjing, disebut melempar nggak? Ya. Oke. Kalau anjingnya diganti jadi pohon, masih melempar nggak perbuatan itu disebut? Ya. Saya Oke. tahu maksudnya nih. Walaupun diganti apapun, perbuatan Ya. itu tetap sama, betul? Ya. Pertanyaan saya, kalau disuruh, ingat, di dalam pikiranmu kan karena disuruh. Kak disuruh nih, saya disuruh ambil batu, terus Ya. saya disuruh begini, kena anjing, tapi disuruh. Yang nyuruh Allah. Pertanyaan saya, apakah perbuatan Anda itu masih disebut sebagai melempar? Ya, saya maksudnya Baik. jelas Bang. Baik, Sekarang baik. tanya Sekarang sini, Bang. dengarkan Ketika saya. Allah tidak memerintahkan, Bang. Dengar. Misal ada Dengarkan. Muhammad nih Bang. Ada Muhammad yang Aduh, dianggap inilah saya Nabi. bilang dengar dulu, dengar. Soalnya saya ngerti Bang, Dengar. kalau dalam agama Dengarkan kami saya. namanya syubhat Bang. Ini Dengarkan syubhat saya. yang harus Baik, dibantah. dengarkan saya. Lihat, dengar. Ada orang. Logika Dia Bang. dibuat dirinya tahluk, tunduk, mengikuti apapun perintah daripada setan. Perbuatan yang demikian itu disebut menuhankan. Setuju? Dia menuhankan saya Bang, menuhankan zat yang menyuruh untuk menuruti Muhammad. Makanya Saya Bang, ingin Abang merubah memahami dulu Islam pikiran dengan Anda. benar, Tenang. Bang, Tenang ini dulu, syubhat, tenang. Bang. Aduh, Makanya saya inilah jelaskan. makanya saya bilang Ketika berat. orang muslim, Tenang. Bang, ketika Aduh, orang tenang muslim dulu. melakukan apa yang diperintahkan Nabi Atap. Muhammad, sekarang Inilah saya tanya, makanya saya bilang gelap dia depan ini melakukan atap. karena Tenang Nabi dulu. Muhammad Saya belum sendiri, selesai. Boleh saya atau selesaikan? karena menaati Allah Boleh tidak saya memerintahkan selesaikan? untuk menaati Nabi Muhammad? Boleh saya selesaikan dulu nggak? Gitu Bang. Boleh saya selesaikan nggak? Dong, Ya inilah saya objektif. bilang makanya berat ini. Nggak, saya selesaikan dulu. Boleh? Boleh saya selesaikan? Boleh. Izinkan nggak saya selesaikan? Ya silakan, tapi Baik. gantian dong Bang. Ketika Anda ada syubhat, Tadi Anda sudah bicara, sekarang giliran tapi saya. ketika Boleh. saya bicara, Anda bicara, makanya nggak clear. Coba dengarkan saya sampai selesai. Baik. Suatu perbuatan tidak akan berubah karena dia disuruh atau tidak disuruh atau karena berubah objeknya. Kalau Anda mengambil pisau lalu menghujam. Ya, jelas analoginya jelas. Baik, ada telepon tadi sebentar. Jika Anda mengambil pisau lalu Anda menghujamkan kepada seseorang, itu disebut menikam, betul? Ya, jelas. Walaupun itu disuruh. Wah, kalau disuruh pun tetap saja itu menikam, bukan berubah karena karena disuruh, berarti bukan menikam namanya. Tetap itu disebut perbuatan yang sama walau disuruh, walau objeknya ganti. Nah, sekarang coba ini fokuskan dulu pikiran Anda ke sini.
Kalau ada seorang melakukan perbuatan, membuat dirinya tahluk, tunduk, dikuasai penuh, sehingga dia mengikuti apapun yang diperintahkan oleh setan, maka perbuatan itu disebut menuhankan tidak? Saya jawab ya Bang, jangan di ini ya. Saya jawab nih, jangan dipotong dulu dan saya jelaskan alasannya. Oke? Tadi Anda sudah jawab menjadikan Tuhan. Sekarang Tidak Anda Bang. mau berubah. Bang, tidak. Saya bilang terus Abang ketika saya bilang tidak, Abang bilang kenapa? Saya bilang kata-katakan wahai muslim, dengarkan ya, jangan sampai terkena syubhat yang berbahaya ini. Dia seakan-akan Subat ingin berbahaya mengkontradisikan memang itu faktanya. bahwasanya umat Islam menuhankan Nabi Muhammad, menuhankan Allah Tadi juga. Anda Saya sudah jawab, bilang Bang, itu adil disebut loh. Saya jawab menuhankan. nih. Saya jawab Tadi orang yang Anda tadi, sudah orang yang setuju tadi bahwa itu Bang, bukan menuhankan, saya. betul? Tidak. Saya Nah, jawab ya, udah Bang, ya. ganti Kenapa? lagi. Loh, kok menuhankan?